Pada tahun 1871, dunia seorang pendekar pedang legendaris bernama Kawakami Gensai berakhir secara tragis. Ia dihukum mati dengan tuduhan palsu, sebuah keputusan yang menandai berakhirnya utilitasnya bagi pemerintah Meiji yang baru. Dikenal sebagai Hitokiri atau pembunuh manusia, Gensai adalah produk dari era yang kacau, akhir dari Keshogunan Tokugawa yang membuka jalan bagi restorasi Meiji. Sejarah mengenalnya sebagai salah satu dari 4 Hitokiri yang paling ditakuti. Seorang prajurit yang perawakannya kecil, namun keahliannya dalam berperang tiada duanya. Ia bukan hanya seorang samurai, melainkan simbol dari perjuangan pahit Jepang untuk beralih dari feodalisme ke modernitas. Dari isolasi ke keterbukaan global, transformasi Jepang adalah sebuah keniscayaan sejarah. Namun, prosesnya diwarnai konflik internal yang sengit. Setelah berabad-abad mengisolasi diri, Keshogunan Tokugawa dipaksa membuka diri oleh kekuatan barat yang lebih unggul. Guncangan ekonomi dan budaya yang terjadi akibat perjanjian dagang yang didiktakan ini memicu gelombang dukungan terhadap kubu kekaisaran yang telah lama pasif. Perebutan kekuasaan yang terjadi menjadikan Jepang sebagai medan perang, dan Gensai memilih sisi kekaisaran. Karakter Himura Kenshin dari seri manga dan anime populer Rurouni Kenshin secara longgar didasarkan pada sosoknya yang melegenda. Namun seperti karakter yang terinspirasi darinya, kehidupan Gensai dipenuhi dengan kehormatan dan pengorbanan. Lalu, apakah akhir dari kisah nyata sang samurai seindah cerita fiksi yang mengabadikannya? Kisah tragis sang samurai terakhir. Lahir pada tahun 1832 dengan nama Komori Genjiro. Gensai muda diadopsi oleh keluarga Kawakami pada usia 11 tahun. Ia pun tumbuh sebagai individu yang rajin dan berdedikasi, menguasai ilmu akademis dan pedang secara bersamaan. Kemudian, ia belajar di bawah bimbingan seorang pendeta dan sarjana bernama Hayashi Oen yang membentuk pandangan hidupnya. Pada tahun 1861, ia menikahi Misawa Teiko, seorang ahli bela diri seperti dirinya, dan memiliki seorang putra bernama Gentaro. Meskipun kehidupan pribadinya terbilang damai, Gensai hidup di tengah badai sejarah. Di puncak karirnya, Gensai menjadi pembunuh elit kekaisaran yang sangat ditakuti. Kecepatannya dalam menggunakan pedang menjadi ciri khasnya, memungkinkannya untuk membunuh tokoh-tokoh politik pro-Kenshogunan di siang bolong. Pencapaiannya yang paling terkenal seperti pembunuhan terhadap politisi dan sarjana Sakuma Sozan pada tahun 1864. Pembunuhan ini adalah salah satu dari puluhan pembunuhan politik yang terjadi selama periode itu. Meskipun hanya kasus inilah yang secara pasti dapat diatribusikan kepadanya. Namun, pembunuhan ini bukanlah alasan mengapa Gensai dihukum mati. Ia adalah seorang pendukung setia dari filosofi hormati kaisar, usir orang barbar, yang menjadi seruan bagi gerakan restorasi. Setelah restorasi Meiji berhasil, pemerintah yang baru mendirikan kekuasaannya mencabut pilar kedua dari ideologi tersebut. Kebijakan luar negeri yang terbuka dan masuknya pengaruh barat membuat ideologi Gensai menjadi usang. Meskipun ia tidak melakukan pemberontakan, ia tetap menjadi sebuah liabilitas. Dengan adanya kepolisian modern yang menggeser peran para samurai,
seorang penganut ideologi Islam seperti Gensai tidak lagi dibutuhkan. Ia ditangkap pada tahun 1870 karena dituduh menyembunyikan anggota milisi lamanya dan dieksekusi dengan cara dipenggal pada tahun 1872. Meskipun Gensai dan karakter fiksi yang terinspirasi darinya memiliki beberapa kesamaan, seperti keahlian berpedang dan sifat yang rendah hati, kehidupan nyata sang samurai jauh lebih tragis. Sementara Himura Kenshin akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama Kouro, sang samurai sejati tidak pernah mendapatkan akhir bahagia seperti itu. Ia tidak hanya kehilangan tujuannya, tetapi juga nyawanya di tangan pemerintah yang dahulu ia bantu untuk berkuasa.